Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri SDM, Bapak Arifin Tasrif, Kepala BPT, Mas Hamam Rizal, dan juga Ketua Panitia tadi Ibu Enia, dan seluruh pembicara, ada Ibu Roto juga dari Komisi 7, dan seluruh pembicara serta para hadirin sekalian dimanapun berada. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Bu Enia, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait bagaimana riset dan inovasi energi baru dan terbarukan di Indonesia itu menjadi sangat penting, ya, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. Jadi yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah BRIN atau BRIN, ya, itu adalah lembaga baru yang dibentuk 28 April yang lalu, dan kami sekarang dalam proses melakukan integrasi berbagai lembaga unit litbang di kementerian dan lembaga, dan insya Allah kita bisa segera memulai semuanya pada 1 Januari 2022. Kami memang ditujukan untuk mendukung pilar pembangunan Indonesia 2045, khususnya dalam konteks pembangunan manusia dan penguasaan iptek, ya. Dan di dalamnya lebih khusus lagi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sumbangan iptek untuk mendukung pembangunan Indonesia menuju Indonesia Maju 2045. Dan di lain sisi, secara makroekonomi, indikator yang harus dicapai itu sesuai dengan Rencana Indo Riset Nasional 2017-2045 adalah bagaimana kita bisa meningkatkan yang disebut sebagai multifaktor productivity. Ya, tentu ini sesuatu yang tidak mudah karena kita ditargetkan untuk melakukan lompatan yang cukup jauh, ya, yang kurang lebih sampai 70% untuk NFP, ya. Nah, di lain sisi untuk jangka pendek dan jangka menengah pada saat ini, BRIN itu kami mendapatkan 3 arahan dan 7 target, ya, dari Presiden, dan lebih khusus pada kesempatan yang sesuai dengan tema acara kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dan menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang lebih kuat, ya, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan fokus khususnya itu terkait dengan digital, green, dan blue ekonomi, ya. Dan tentu ini adalah tema yang sangat sesuai dengan pekan energi baru terbarukan yang diselenggarakan oleh teman-teman di BPT pada hari ini dan besok, ya. Tetapi memang kita perlu lihat, ya. Jadi riset itu sebenarnya ada di mana, ya, kontribusinya, khususnya terkait dengan energi. Gitu. Jadi kalau kita bicara energi itu tentu kita bicara lingkungan juga, ya. Jadi secara kekinian, ya, pada saat ini isu energi dan isu lingkungan itu adalah dua hal yang sangat terkait erat, ya, gitu. Jadi di satu sisi kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan laju pembangunan, di dalamnya ada laju industrialisasi, ya, sebagai salah satu motor pembangunan ekonomi tentunya, ya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan taraf hidup, ya, dan taraf hidup itu akan mengubah lifestyle kita, gaya hidup, ya, sehingga di satu sisi itu akan meningkatkan kebutuhan atas energi, ya, kebutuhan atas energi, yang tentu di situ memiliki dua sisi, ya. Di sisi geopolitiknya itu kita selalu bicara bagaimana kita meningkatkan kemandirian energi, ya, karena energi itu sama seperti udara, ya, itu menjadi salah satu modal fundamental, modal dasar, ya, bagi setiap negara untuk melanjutkan eksistensi dan bahkan pembangunannya. Itu kemudian di situ juga ada isu kedaulatan, ada isu resiliensi, ketangguhan, dan sebagainya, ya. Tapi di sisi lain ada sisi bisnis juga, ya kan. Tentu bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dari pemakaian energi, ya, biaya per unitnya, sehingga kita bisa kembali mendukung pertumbuhan ekonomi, gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan energi dan lebih khusus lagi di Indonesia, ya, pada saat ini itu tidak hanya dengan
apa terkait dengan apa masalah bisnisnya, tetapi juga banyak dampak lingkungannya. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Enia, sebagian besar katakanlah ya kalau kita bicara pembangkit listrik kita masih didominasi oleh batu bara misalnya ya, dan tentu itu menimbulkan dampak lingkungan ya. Dan dampak lingkungan ini juga kembali memiliki dua sisi, geopolitik dan bisnis juga ya. Gitu, karena kita tahu bahwa sekarang dunia bersepakat ada carbon trade dan sebagainya, meskipun secara bisnis kita semua negara juga masih mencari cara, jalan dan bagaimana untuk merealisasikan itu, begitu ya, ide-ide yang seperti itu ya. Setidaknya kita bisa mengurangi pencemaran di satu sisi, ya, mendorong pengurangan pencemaran di satu sisi dan kemudian meningkatkan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di sisi yang lain. Gitu. Dan tentu di itulah sebenarnya tantangan ya di mana riset itu dibutuhkan ya, katakanlah dalam bentuk energi baru terbarukan yang dalam konteks Indonesia kita sudah mencanangkan capaian barukan energi tadi seperti disampaikan Bu Enia 23% gitu ya. Dan kita tahu bahwa itu tentu sama sekali tidak mudah gitu ya. Dan disitulah riset diharapkan bisa berperan besar untuk memberikan kontribusinya ya, apalagi kalau kita bicara circular economy ya, ekonomi sirkular itu bagaimana kita mengurangi waste, mengurangi limbah dan seterusnya. Dan kita tahu seperti tadi banyak contoh disampaikan oleh Bu Enia bahwa banyak sekali sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman kita, para periset kita terkait energi ya, mulai dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada katalis merah putih, ada pembangkit listrik tenaga biogas yang dari pome, kelapa sawit dan seterusnya. Kita juga teman-teman juga berupaya mengembangkan baterai lithium Indonesia, mengembangkan model bisnis baru berbasis katakanlah autonomous individual mobile system ya, sebagai salah satu bentuk antara menuju kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya. Juga di situ nanti ada charging station dan banyak sekali hal yang memang masih harus dipikirkan bersama, harus diriset ya, untuk benar-benar bisa diimplementasikan ya secara penuh di masyarakat kita ya. Nah, tetapi memang ternyata masih banyak isu ya, khususnya isu bagaimana kita riset ya, khususnya riset dan inovasi terkait energi gitu. Bagaimana kita menjaga kesinambungan supaya ini tidak sekedar menjadi proyek riset ya. Bagaimana model bisnisnya ya. Gitu, model bisnis masalah lembaga riset dengan mitra gitu, karena riset energi sayangnya itu selalu high cost dan high risk ya, berbiaya tinggi dan risikonya tinggi juga bagaimana cakupan dan level riset yang dibutuhkan oleh mitra kita ini gitu. Apakah betul kita harus memiliki semuanya ataukah kita harus menguasai teknologi kuncinya saja ya kan, bagaimana teknologi kunci itu nanti bisa disandingkan dengan berbagai komponen yang sebagian itu pasti juga berasal dari luar negeri misalnya ya. Nah, itulah menurut saya salah satu isu yang sekarang sejujurnya itu menjadi PR dari kami di BRIN ya. Dan tentu di situ ada beberapa solusi yang sedang kami pikirkan ya, dan ini nanti yang harus kita terus elaborasi khususnya bersama teman-teman dari BPPT dan lembaga litbang yang lain ya, khususnya dari Kementerian SDM misalnya gitu. Apakah memang lembaga riset katakanlah BRIN atau siapapun itu kita akan berperan, udah kita menjadi unit R&D dari mitra ya, pelaku usaha. Apakah seperti itu ya, seperti halnya kasus-kasus riset yang lain, ataukah kita harus mengembangkan kemitraan yang berbasis co-development dari solusi teknologi itu sendiri ya, karena riset hilir ya, riset yang hilir untuk energi itu memang berbiaya dan berisiko sangat tinggi ya. Dan untuk melakukan co-development itu tentu banyak skema juga yang bisa dibangun, apakah dengan kita meminjamkan riset kepada mitra ataukah kemitraan dengan mitra yang sudah berpengalaman ya, baik dari dalam maupun luar negeri ya, atau bahkan ekstrimnya bisa jadi kita membeli teknologi jadi dari R&D asing misalnya ya, yang kemudian kita bawa dan kita develop, kita modifikasi, kemudian kita
kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Tapi yang penting adalah semua solusi itu pertama tentu harus ada mitra, sehingga ada proses mekanisme check and recheck ya, yang bisa kita jalankan. Ya, jadi bukan karena riset itu bukan self claim ya, jadi riset itu harus ada check and recheck dari komunitas sejawat ya, dan dalam konteks ini ada mitra, dan kemudian juga harus orientasinya harus ada kekayaan intelektual yang dihasilkan. Karena bagaimanapun juga ini adalah industri, sehingga di dalam industri kekayaan intelektual itu adalah value yang terbesar, ya, value yang terbesar. Dan disitulah sebenarnya kekuatan dan rekam jejak yang harus kita ciptakan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam konteks pengembangan dan penciptaan khususnya ya energi baru terbarukan ya, dan tentunya adalah model bisnis yang rasional ya, yang bisa kita bangun bersama-sama dengan para pelaku usaha ya, dengan memperhatikan kondisi dan lingkungan yang sangat spesifik di Indonesia gitu. Jadi tentu ini adalah PR besar, dan saya harapkan mungkin selama pekan energi seminggu ini itu akan bisa memberikan atau bisa menjadi salah satu topik ya yang bisa didiskusikan ya, karena ini PR bersama. Tentu kita tidak bisa hanya kami di BRIN yang memikirkan itu ya. Jadi saya berharap mendapatkan banyak masukan termasuk dari kalangan pelaku usaha, bagaimana kita bisa menciptakan model bisnis yang lebih baik ya antara riset dan khususnya untuk sektor energi ini, karena sektor ini memang sangat spesifik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat berpekan energi ya. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Ya,